Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita tidak dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas saat sholat subuh? Mungkin, sahabat beriman tidak menyangka jika membaca surah Al-Ikhlas ternyata tidak dianjurkan, atau bahkan baru mengetahuinya. Hal tersebut tentunya ada alasannya. Untuk mengetahui alasan mengapa membaca surah Al-Ikhlas tidak dianjurkan, ada baiknya jika kalian menyimak dan memahami video ini hingga akhir. Seperti diketahui, bahwa sholat subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi dalam syariat Islam, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Sholat subuh pun disaksikan oleh malaikat, akan tetapi ada bacaan surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas yang tidak dianjurkan untuk dibaca. Lantas, apa alasannya surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca dalam sholat subuh? Pertama yang kita bahas ialah keutamaan sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan tertidur lelap. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh, mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh yang mulia dengan keistimewaan tunggal, memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak ada pada sholat lainnya. Betapa istimewanya sholat subuh bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, maka tidak ada perantara secara jasadiyah di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka jangan kamu mencari jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selain dari sholat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak di antara janjinya, dan bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh, maka kelak ia di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh akan disaksikan langsung oleh malaikat. Benarkah malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Sholat subuh merupakan satu di antara sholat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya, pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pertolongan pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Lantas apa alasan surat pendek termasuk surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Begitu utama dan istimewanya sholat subuh sehingga ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan dibaca. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran panjang baik surat atau ayat. Itulah yang dimaksud dengan minus sunan al-mursalin tul al-qiraah, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan as-salaf, as-solih membaca ayat-ayat atau surat panjang ketika menjadi imam sholat subuh.
Maka dari itu seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah janganlah membaca surah pendek apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sah melainkan masalah untung dan rugi. Mereka rasa sudah pasti sah tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh, maka malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sering membaca surat Al-Kahf, juga biasa membaca surat Ar-Rum. Surah dari Jabir bin Samurah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah keistimewaan sholat subuh dan alasan tidak dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh. Bukankah menunaikan ibadah sholat subuh ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya? Semoga dengan adanya video ini, akan menambah wawasan untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.